Lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden. Dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya, tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan, karena bisa aja simpang siurkan banyak pemberitaan tentang naturalisasi ini. Ini diupayakan oleh PSSI. Pendaftaran pemain-pemain. Seminggu sebelumnya itulah batas pendaftaran pemain-pemain. Yang pasti kita kan usaha terus. Berkas belum ke Kemenpora berarti ya Bang, oleh Romeni. Berkas belum Berkas, ke Kemenpora. ada beberapa berkas yang harus kita siapkan. Yang kami siapkan memang belum kami submit ke Kemenpora. Naturalisasi gelombang terakhir, Erick Thohir gerak cepat, dokumen Joel Piru resmi diurus, untuk gabung timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi. Kisah besar kembali menghiasi perjalanan sepak bola Indonesia. Menjelang keberangkatan skuad Garuda ke Jeddah, Arab Saudi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan langkah strategis yang mengejutkan banyak pihak. Dalam gelombang naturalisasi terakhir, nama Joel Piru resmi diajukan dan tengah dalam proses pengurusan dokumen untuk segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Langkah cepat ini bukan sekadar manuver administratif. Ia adalah tanda keseriusan PSSI dalam memperkuat skuad menjelang laga perdana di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi, setiap detail persiapan menjadi sangat penting, dan kehadiran Joel Piru diyakini bisa menjadi kunci tambahan yang krusial. Proses naturalisasi di Indonesia bukanlah hal baru, tetapi kali ini terasa berbeda. Erick Thohir melakukan gerak cepat yang disebut-sebut sebagai gelombang terakhir sebelum timnas benar-benar terjun ke pertarungan besar di ronde 4. Kecepatan proses, dokumen pengajuan Joel Piru langsung diproses melalui jalur resmi tanpa menunggu lama. Koordinasi dengan pemerintah, PSSI bersinergi dengan kementerian terkait serta DPR agar seluruh tahapan berjalan lancar. Timing yang tepat, semua dilakukan jelang keberangkatan ke Jeddah, sehingga publik merasa ini adalah keputusan yang benar-benar matang dan strategis. Dengan langkah ini, Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan nyata di lini serang. Nama Joel Piru sudah lama terdengar di telinga pecinta sepak bola Eropa. Lahir di Belanda, pemain yang berposisi sebagai penyerang ini sempat memperkuat Swansea City di Championship Inggris sebelum akhirnya bergabung ke Leeds United. Karakteristiknya sangat khas. Ketajaman di kotak penalti. Joel Piru dikenal sebagai striker yang mampu memaksimalkan peluang sekecil apapun. Pergerakan tanpa bola, ia lihai mencari ruang di antara bek lawan, membuatnya sulit dijaga sepanjang laga. Kemampuan multiperan. Selain sebagai penyerang utama, Piru juga bisa bermain sedikit lebih dalam sebagai second striker atau winger kiri. Dengan usia yang masih produktif, Piru bukan hanya solusi instan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi Garuda. Menghadapi Arab Saudi dan lawan-lawan tangguh lain di ronde 4, timnas Indonesia membutuhkan variasi serangan. Sebelumnya, ketergantungan pada 1-2 striker kerap membuat skema mudah ditebak. Kehadiran Joel Piru jelas memberikan opsi baru. Duet maut, kombinasi dengan Erling Haaland di lini depan bisa menghadirkan mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Rotasi efektif, dengan jadwal padat, pelatih kini punya opsi rotasi tanpa menurunkan kualitas. Kekuatan taktis, Piru bisa dipasang dalam skema formasi berbeda, dari 4-4-2 hingga 4-2-3-1. Inilah alasan mengapa PSSI rela bergerak cepat. Pertandingan di ronde 4 bukan tempat untuk coba-coba, melainkan harus langsung tampil maksimal. Keberangkatan timnas ke Jeddah kali ini penuh sorotan. Media nasional maupun internasional mengawal setiap langkah, sementara supporter di tanah air menaruh harapan tinggi. Deklarasi bahwa Joel Piru tengah dalam proses naturalisasi menambah euforia. Publik semakin yakin bahwa Indonesia benar-benar serius menargetkan sesuatu yang besar. Bahkan, banyak yang menilai ini sebagai era baru sepak bola nasional.
Piru sendiri disiapkan agar bisa langsung beradaptasi begitu seluruh dokumen rampung. Integrasinya ke dalam tim akan berjalan cepat, apalagi sebagian besar pemain timnas sudah familiar dengan gaya main Eropa. Kabar naturalisasi Piru bukan hanya menggemparkan publik Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian lawan. Media di Arab Saudi mulai menyoroti kekuatan baru Garuda. Jika sebelumnya fokus mereka hanya pada Erling Haaland, kini mereka harus menyiapkan strategi ganda. Duet Haaland-Piru dinilai bisa menjadi kombinasi mematikan yang sulit diantisipasi. Arab Saudi yang terkenal dengan pertahanan solid kini berada dalam posisi harus berpikir lebih keras. Mereka sadar, Garuda bukan lagi tim yang mudah dipatahkan. Dengan kemungkinan hadirnya Joel Piru, pelatih Patrick Kluivert punya opsi lebih banyak untuk mengatur skema. Beberapa kemungkinan strategi yang bisa digunakan antara lain. Formasi 4-4-2. Haaland dan Piru dimainkan bersama sebagai duet penyerang. Haaland sebagai target man, Piru sebagai pendamping yang lincah. Formasi 4-2-3-1. Piru dipasang sebagai penyerang tengah, sementara Haaland bisa diberi ruang lebih bebas di depan sebagai finisher utama. Formasi 4-3-3. Piru bisa dimainkan di sisi kiri menyerang, dengan Haaland di tengah dan winger cepat di kanan. Setiap opsi ini memberi fleksibilitas tinggi yang bisa membuat tim lawan kesulitan membaca permainan Garuda. Keputusan Erick Thohir membawa Joel Piru ke dalam proses naturalisasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal psikologis. Supporter bertambah semangat, fans merasa diperhatikan karena PSSI berani melakukan gebrakan besar. Pemain lokal termotivasi, kehadiran bintang dunia membuat pemain lain bersemangat untuk meningkatkan performa. Lawan tertekan, lawan tahu bahwa menghadapi Indonesia kini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dampak psikologis inilah yang sering kali menentukan hasil di lapangan. Gelombang terakhir yang menentukan. Erick Thohir menyebut langkah ini sebagai bagian dari gelombang terakhir naturalisasi sebelum skuad benar-benar fokus ke ronde 4. Artinya, setelah Joel Piru, tak akan ada lagi tambahan baru. Timnas kini dianggap sudah komplit, tinggal memoles taktik dan menjaga kekompakan. Gelombang terakhir ini menjadi simbol bahwa seluruh perjuangan administratif sudah selesai. Kini, waktunya seluruh energi dipusatkan untuk bertarung di lapangan. Laga hidup mati di Jeddah. Pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah bukan laga biasa. Ia adalah ujian pertama sekaligus penentu arah perjalanan Indonesia di ronde 4. Jika menang, moral tim akan melonjak, lawan lain akan semakin waspada, dan peluang lolos terbuka lebar. Jika seri, masih menjadi modal positif, menunjukkan Indonesia mampu menahan raksasa Asia di kandang mereka. Jika kalah, Garuda tetap harus bangkit, tetapi poin hilang bisa menjadi tekanan di laga berikutnya. Disinilah kehadiran Joel Piru menjadi penting. 1 gol saja bisa mengubah jalannya pertandingan dan bahkan sejarah. Masa depan timnas Indonesia. Keputusan cepat PSSI dalam naturalisasi Piru menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius membangun timnas jangka panjang. Tidak hanya untuk ronde 4, tetapi juga untuk generasi mendatang. Transfer pengetahuan, pemain